Halo, selamat berjumpa kembali di pertemuan yang ketiga dalam pembahasan prosedur darurat dan set and rescue. Untuk itu saya ucapkan selamat pagi atau selamat siang. Hari ini saya akan memperkenalkan pertolongan apabila ditolong dengan helikopter. Jadi pertolongan dengan helikopter sangat mungkin dilakukan ketika sebuah kapal mengalami musibah di laut. Untuk itu, baiklah saya akan mulai saja. Metode penyelamatan dengan helikopter. 1. Ruang lingkup penyelamatan, yaitu kemungkinan korban masih di kapal atau bisa saja korban sudah di laut atau korban di lifeboat, skoci atau di rakit penolong. Berikutnya operasi dan metode penyelamatan. Ini dilakukan tentunya dengan angin tidak terlalu kencang dan dilakukan pada siang hari. Kalau malam hari nampaknya pertolongan dengan helikopter ini sangat tidak mungkin dilakukan. Berikutnya jenis-jenis dari helikopter dan kapasitas angkutnya. Ya tentunya ini bagi kita yang orang kapal tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa ditolong menggunakan helikopter. Berikutnya komunikasi antara helikopter dengan tempat embarkasi. Bisa menggunakan perangkat radio, bisa juga menggunakan isyarat tangan. Nanti akan saya tunjukkan apa isyarat tangan, bagaimana dengan radio, yaitu otomatis perlengkapan radio Global Maritime Distress GMDSS ya, sistem. Berikutnya petunjuk praktis penyelamatan dengan helikopter. Nanti akan kita tunjukkan secara singkat di dalam kesempatan ini. Ruang lingkup sekarang. Awak kapal ataupun penumpang, kalau di kapal penumpang masih di atas kapal. Sudah pasti di dalam kapal itu ada landasannya, landasan khusus untuk helikopter. Ada yang bisa landing, ada yang hanya untuk mengangkat saja, tidak bisa landing. Itu ada tanda, yaitu winching dan landing ya, kira-kira gitu. Wajib bagi kapal penumpang atau roro harus dilengkapi dengan landasan helikopter ini. Kalau di tanker bisa ada, bisa tidak. Berikutnya landasan yang bisa untuk landing diberi tanda huruf H, dan di sekitar itu bebas rintangan-rintangan daripada peralatan di atas kapal, baik itu kapal penumpang maupun kapal tanker. Kayaknya ini sudah saya tunjukkan di depan, ada huruf H di mana helikopter bisa landing. Kalau tidak, huruf whiskey atau W hanya untuk mengangkat korban. Kira-kira demikian. Yang kedua, awak kapal atau penumpang telah berada di skoci, di rakit ataupun di air. Jadi sudah meninggalkan kapal korbannya, maka harus dibantu dengan alat-alat ini, yaitu pengangkat tunggal atau single lift. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Yang kedua, pengangkat ganda atau double lift. Yang ketiga, ranjang basket lift. Yang keempat, jaring selamat atau rescue net. Baru yang kelima, stretcher atau tandu. Baru yang terakhir adalah pengangkat duduk atau rescue seat. Kira-kira demikian. Maka
kita lihat berikutnya. Ini contoh bahwa landasan di atas kapal, tanker maupun penumpang ada huruf H, artinya helikopter itu bisa landing di tempat ini. Lain kalau ini huruf W, tidak bisa, hanya untuk mengangkat. Nah, ini contohnya. Kalau W, helikopter diem di atas tempat ini hanya untuk mengangkat dengan menggunakan alat bantu yang lain. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah suatu perlengkapan di atas kapal yang digunakan saat ada pertolongan dengan angin, ada pertolongan dengan helikopter. Dengan alat ini helikopter bisa tahu kemana arah angin. Ya tentunya helikopter akan menghadap dari mana datangnya angin itu. Kira-kira gitu. Tahu arahnya karena ada windshock ini. Yang demikian ini nanti ditaruh di kapal, dipasang sehingga pilot dari helikopter itu mengetahui dari mana arah angin, sehingga helikopter bisa mengolah gerak untuk mengadakan pertolongan. Ini adalah salah satu landasan helikopter di kapal tanker ini. Jadi bebas rintangan di sana sini, tidak ada penghambat. Jadi ini bisa ditandai dengan huruf H. Ini juga untuk di landasan di helikopter bagi kapal tanker. Ya umumnya kapal-kapal tanker yang besar-besar ada. Kalaupun tidak, kapal-kapal tanker yang dipakai untuk di drilling, pengeboran, umumnya ada landasan helikopter ini. Ini untuk mobil oil drilling unit, ya. Ini kapal sekaligus untuk mencari minyak, mengebor di dalam dasar laut. Di sini ada helikopter untuk landing, landasan helikopter di mana ada huruf H, berarti helikopter bisa landing di sini. Ini sama juga modu ada di sono. Ini tempat landingnya helikopter. Ini contoh helikopter membawa barang untuk ditaruh di kapal tanker ini. Ini mungkin hanya W saja, tidak H, tidak bisa landing. Ini sama. Nah, ini bisa landing yang ini, ya, ada huruf H, berarti tidak ada rintangan untuk olah gerak daripada helikopter itu. Ini juga huruf H, sangat luas sekali dek kapal ini sehingga helikopter pun bisa landing di sini. Ya, kira-kira demikian. Landasan helikopter di kapal penumpang bisa ditempatkan ini di haluan. Ya, kayaknya di haluan kapal penumpang ini. Ya, ada huruf H. Ya, ini perlu saya sampaikan, kalau di kapal tanker, kalau helikopter landing dengan sendirinya di atas kapal ini tidak boleh ada kegiatan muat bongkar. Ya, muat bongkar di stop, baru helikopter boleh landing. Kira-kira demikian. Nah, ini tadi saya lanjutkan landasan helikopter bagi kapal penumpang. Ini juga landasan helikopter bagi kapal penumpang. Kira-kira begitu. Ini huruf H artinya bisa landing untuk di kapal tanker kemungkinan ini, ya. Nah, inilah alat-alat bantu yang dipakai untuk menolong korban. Mungkin ini korban sudah disekoci, rakit, ataupun di laut, sehingga untuk mengangkat korban menggunakan ini yang namanya single lift. Nanti cara pakainya bagaimana bisa kita lihat gambar ini, dan ini sebaiknya ya ada praktek untuk memakai alat ini.
tanpa adanya peragaan praktek nampaknya ya kurang jelas, bisa saja terjadi. Ya, ini contohnya. Kalau hanya gambar single lip, jadi ditaruh di ketiak. Ini ditaruh, ini di belakang, ini di depan, ditaruh di ketiak. Ini gambar ini, baru ini diangkat ke atas. Inilah yang namanya single lip. Ya, ini sama, ditaruh di ketiak, ini baru diangkat ke atas. Ini sebelum dipakai, ini sesudah dipakai. Kira-kira demikian bentuk daripada single lip. Nah, ini yang menggunakan basket lip. Jadi dia ulur dari atas di area, baru orang masuk, duduk dengan memegang lutut, baru basket ini diangkat ke atas, naik ke helikopter. Ini salah satu, ya tentunya kita perkenalkan semua alat untuk pertolongan dengan helikopter dengan tujuan semua awak kapal tahu bagaimana menggunakan alat-alat ini. Jangan sampai salah menggunakan alat-alat yang diberikan helikopter. Walaupun helikopter sudah menolong, sudah memberikan alat-alat untuk pertolongan, tetapi kalau korban tidak tahu memakainya, ya salah-salah bisa malah terjadinya malapetaka. Kira-kira demikian. Ya, ini contoh kalau di basket. Nah, ini yang rescue net. Di dalam net orang duduk, baru nanti diangkat ke atas. Ya, ini beberapa alat yang biasa digunakan helikopter untuk menolong korban. Ini nanti diangkat naik ke atas. Ya, ini rescue net pakai jaring. Ya. Nah, ini saya gambar dengan animasi salah satu contoh pertolongan korban di air menggunakan rescue net. Nah, ini ya diturunkan. Ya, jangan sekali-kali sebelum rescue net ini jatuh di air korban megang, karena ada kemungkinan timbulnya listrik statis sehingga Anda akan menjadi penghantar listrik. Kalau muatannya besar, bisa juga yang megang pertama kali mengalami kematian, atau mungkin ya mengalami bagaimana orang kesetrum listrik. Kira-kira demikian. Biarkan dulu rescue net ini masuk dalam air, baru korban masuk ke dalam rescue net. Kira-kira demikian. Ini penggunaan daripada rescue net. Yang lebih penting jangan sampai langsung ditangkap, ya, biar terendam dulu, kondisi sudah netral, tidak ada listrik statis, orang masuk baru minta diangkat ke atas. Ini yang gunakan rescue lip, jadi orang duduk baru diangkat. Ya, bisa saja seperti ini. Jadi orang sudah harus tahu bagaimana menggunakan alat ini. Ini untuk rescue lip. Nah, yang ini biasanya kalau korbannya sudah tidak kuat untuk menggerakkan badannya, ya, tidak bisa berpegangan lagi, sudah lemah, maka korbannya ditaruh di stretcher. Ya, dengan diikat seperti ini, ya, baru nanti dibawa ke atas. Ya, tentunya ini harus dipraktekkan di dalam pelatihan alat-alat ini. Tanpa diperagakan, nampaknya ada kemungkinan keraguan-raguan dalam menggunakan alat sebenarnya. Ya, jadi harusnya dipraktekkan, baru diangkat ke atas menggunakan stretcher seperti ini. Stretcher ini bahasa kita tandu, ya, atau tandu, bisa juga disebut tandu. Nah, ini contoh seseorang menolong korban dengan stretcher dan orangnya juga mendampingi dengan memegang alat itu. Ya, ini contohnya. Ya, dari
pertolongan menggunakan stretcher tapi didampingi dengan orangnya, ya kira-kira gitu. Petugas daripada SAR itu kira-kira demikian. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis helikopter, bagi kita orang kapal tentunya tidak ada masalah apapun jenisnya, tapi yang jelas ada helikopter yang kapasitas angkatnya untuk 8 orang dengan jarak penerbangan 100 mil. Ada yang 16 orang dengan jarak tempuh 180 mil. Ini yang pasti dua ini. Ya terserah kita ditolong dengan yang kapasitas 8 ataupun 16. Ini adalah merek-merek daripada helikopter yang ada, yang pernah ada. WSEC 60, SI Sikorsky S61N, Lotte 3, SI Sikorsky S62 dan seterusnya lah. Ini ya, nanti ini hanya mereknya saja. Untuk kita orang kapal sangat tidak terlalu dipentingkan. Yang penting orang tahu bagaimana kalau ditolong dengan helikopter. Karena di depan sudah pernah saya tunjukkan kasusnya MSC Napoli yang patah di Selat Inggris. Orang ditolong menggunakan helikopter naik ke atas dari Sekoci. Kapal ditinggalkan, orang naik Sekoci, turun Sekoci, baru dari Sekoci ditolong dengan helikopter dibawa ke darat. Kira-kira begitu. Itu salah satu contoh daripada MSC, kasus daripada MSC Napoli. Komunikasi dengan helikopter, ya, yaitu menggunakan radio MFHF di frekuensi 2182. Ini sudah umum bagi operator radio GMDSS, bahwa dalam komunikasi darurat untuk radio medium frekuensi dan high frekuensi menggunakan frekuensi 2182. Untuk PHF menggunakan channel 16, ya. Jadi channel 16 itu adalah channel yang dipakai untuk darurat. Oleh karena itu sangat tidak etis kalau orang berbicara yang bukan sifatnya darurat, ngobrol yang tidak ada tujuannya di channel 16. Oleh karena itu bagi para peserta pelaut, ya janganlah menggunakan channel 16 PHF untuk berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau memang untuk komunikasi biasa, gunakanlah pindah channel yang lain. Berikutnya isyarat tangan atau lengan. Ya, nanti ada isyarat hip-hop atau tarik, ada isyarat tahan dan isyarat area. Kira-kira demikian. Ini saya gambar. Nah, ini artinya jempol di atas dengan digoyang-goyang tangan, artinya sudah siap minta di hip-hop, ditarik. Kira-kira begitu. Nah, ini kiri kanan, jempol ke bawah, lengan lurus, diem, menandakan bahwa tali supaya ditahan, tidak di area, tidak di hip-hop lagi, ditahan dulu. Ini tandanya seperti ini, jempol ke bawah, kiri kanan, lengan lurus. Ya, kira-kira gitu. Lah, untuk area, jempol ke bawah dengan lengan ini digoyang-goyang ke atas ke bawah. Goyang-goyang ke atas bawah, ya, jempol ke bawah artinya minta di area atau diulur dari atas. Kira-kira demikian. Nah, tadi sudah sebutkan operasi dan metode penyelamatan.
tidak umum dilakukan malam hari pertolongan dengan helikopter, ataupun kalaupun siang hari kecepatan angin tidak boleh lebih dari 45 knot ya, skala Beaufort. Jadi kalau angin sudah lebih dari 40 knot ya tentunya jangan mengharapkan dapat pertolongan dari helikopter. Kira-kira demikian. Berikutnya perlu diperhatikan, semua lampu di dek dinyalakan kalau pertolongan itu dilakukan malam hari. Ya, walaupun disebutkan tadi tidak mungkin dilakukan malam hari. Ya. Tempat embarkasi harus lebih terang dari tempat yang lain. Yang lain boleh dimatikan, tapi tempat embarkasi, tempat landing dari helikopter itu yang ada huruf H harus diberi lampu sorot yang terang sehingga pilot dari helikopter itu tahu betul letak daripada helipadnya. Tidak menyorot helikopter secara langsung karena pilot bisa silo. Jangan menyorot ke helikopter, sorotlah lampu hanya ke helipad. Kira-kira begitu. Untuk diskoci atau rakit penolong, bebaskan rintangan-rintangan, antena, tiang layar dan sebagainya ya. Ya tentunya untuk masa sekarang skoci saat ini sudah tidak pakai kelihatan antenanya dan skocinya skoci tertutup. Tiang layar sudah tidak ada karena skoci sudah skoci tertutup. Skoci semua pakai mesin, tidak ada lagi skoci menggunakan layar sehingga tidak ada kanopi dan sebagainya. Tutupnya tutup dari skoci, badan skoci itu sendiri yang mungkin kalau di tanker dilengkapi dengan water spray. Kira-kira demikian. Untuk yang tidak harus didampingi yang gunakan double lamp atau tadi sudah ditunjukkan sebelumnya gunakan stretcher yang didampingi oleh tim penyelamatnya. Kira-kira gitu. Korban ditaruh di stretcher baru diangkat ke atas. Kalau yang menjadi korban sudah tidak bisa bergerak atau mungkin cedera tangan, kaki dan sebagainya. Posisi pasti hidupkan SAT. Ya, untuk tahu posisi yang pasti harus dihidupkan SAT, Search and Rescue Radar Transponder, yaitu transponder untuk radar. Nanti kalau SAT ini dihidupkan, maka akan tampil di dalam PPI radar 12 titik dalam satu garis. Disitulah arah daripada korban berada yang menghidupkan SAT ini. Ini di dalam teori GMDSS di radar, teori radar ada. Jadi kalau ada 12 titik dalam satu garis adalah itu tanda sinyal dari Search and Rescue Radar Transponder suatu korban di tengah laut. Kira-kira begitu. Hambatan-hambatan dalam pertolongan dengan helikopter tadi sudah disebutkan. Ya, jangan angin lebih dari 45, ini cuaca buruk, atau dilakukan malam hari ya, kalau bisa siang hari ya. Baru keterampilan pilot untuk mengolah gerak dalam pertolongan, tentunya ini sangat menentukan hasil pertolongannya lancar atau tidaknya ya, awaknya, helikopter dan awaknya. Kepanikan, keterampilan awak kapal juga menentukan selamat dan tidaknya pertolongan. Untuk itu bagi para training PSRB, Proficiency in Rescue Boat, tentunya ini harus diperagakan, ditunjukkan pada waktu training dalam latihan-latihan. Kira-kira demikian. Demikianlah
garis besar pertolongan dengan helikopter yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang ketiga ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Nanti sampai berjumpa di pertemuan yang keempat. Sekian, terima kasih.